Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab ruang lingkup bisnis. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatus Salama, NPM saya 250130102119. Halo, saya Dwi Sabra Maulidia dengan NPM 2501301010226. Halo, nama aku Marsha Widya Rahmadani dengan NPM 250130101227. Perkenalkan, nama saya Dimas Dianugroho, NPM saya 250130100232. Saya Jenita Rahmadani Riswanto dengan NPM 250130101240. Saya Aliyuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM 250130100257. Ruang lingkup bisnis secara umum, menurut Kotler dan Keller, bisnis adalah aktivitas yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menyalurkan barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan manusia serta memperoleh laba. Menurut Philip Coulter sendiri, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 10 entitas produk. Ada 10 entitas produk. Yang pertama, information, place, experience, organization, ideas, people, properties, events, tangible goods, and service. Yang pertama ada information. Media massa baik secara cetak maupun elektronik merupakan pelaku bisnis informasi. Pada saat berlangsungnya Piala Eropa 2012 di Ukraina dan Polandia, stasiun televisi RCTI menayangkan secara langsung perhelatan akbar sepak bola tersebut. Yang kedua adalah place. Tempat tujuan wisata termasuk kategori place. Tempat tujuan wisata memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Setiap tahun, wisatawan mengunjungi berbagai tempat tujuan wisata di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang ketiga adalah experience. Manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidupnya. Sebagai contoh, manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk merasakan sensasi jatuh ekstrim, sehingga kita menyukai permainan yang memiliki sensasi jatuh ekstrim. Yang keempat adalah organization. Rekam jejak atau track record perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki kinerja keuangan yang baik akan menyebabkan perusahaan yang satu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun para investor. Misalnya, produk consumer good yang dihasilkan oleh PT Unilever pada umumnya dinilai memiliki mutu atau kualitas yang baik karena banyak produk konsumsi unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, ideas. Seluruh produk yang dipasarkan saat ini pada awalnya berasal dari suatu ide produk. Tirto Utomo, pendiri PT Aqua Golden Mississippi, memperoleh ide untuk membuat air minum dalam kemasan setelah rekan bisnisnya terserang diare karena mengonsumsi air yang tidak higienis sesaat setelah mereka bermain tenis lapangan. Ide dapat melahirkan inovasi produk berupa produk yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada di dalam pasaran. Nomor 6 yaitu peoples. Manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimilikinya dapat menjadi komoditas bisnis. Komedian Sule yang memiliki nama asli Ente Sutisna merupakan salah satu contoh fenomenal bagaimana manusia dengan segala talenta yang dimilikinya mampu menjadi komoditas bisnis. Nomor 7, properti. Hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda berharga dapat dijadikan komoditas bisnis. Misalnya hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah yang diperjualbelikan. 8, event. Hanya berselang beberapa hari setelah peristiwa ledakan bom Kuningan di Jakarta, grup band asal Jerman Scorpions tampil di hadapan publik Indonesia. Pagelaran musik seperti yang dilakukan oleh Scorpions merupakan salah satu contoh event atau acara yang dapat dijual kepada publik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis. 9, tangible goods. Pasta gigi Pepsodent, deterjen Soklin, minuman ringan Coca-Cola, semir sepatu Kiwi, mie instan Indomie merupakan contoh-contoh tangible goods. Kendati produk-produk di atas merupakan produk yang secara tradisional digolongkan sebagai tangible goods, namun pada dasarnya produk-produk itu pun memiliki kandungan jasa di dalamnya. Sebagai contoh, seorang konsumen yang membeli ballpoint packer
tidak semata-mata membeli produk tersebut karena penampakan fisiknya, melainkan ia membeli jasa yang dapat diberikan oleh ballpoint tersebut sebagai alat tulis. Yang terakhir ke-10, service. Salah satu ciri utama jasa adalah bahwa jasa bersifat intangible. Artinya keberadaan jasa tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengonsumsi jasa tersebut. Ciri lainnya adalah inseparable. Artinya jasa tidak dapat dipisahkan dan dari si pemberi jasa, sehingga kualitas jasa yang akan diperoleh konsumen sangat bergantung kepada siapa yang menjadi pemberi jasa. Jasa juga memiliki ciri variability, yang artinya jasa yang dapat diberikan oleh pemberi jasa memiliki variasi antara satu pemberian jasa dengan pemberian jasa lainnya, meskipun dilakukan oleh pelaku jasa yang sama. Dan yang terakhir, jasa juga memiliki ciri perishability, yang artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi di waktu yang akan datang. Ruang lingkup bisnis menurut klasifikasi baku lapangan usaha atau KPLI di Indonesia. Klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia atau KPLI merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Nah, KPLI ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang ada di Indonesia tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 tahun 2009. Kemudian, apa sih tujuan dari disusunnya KPLI ini? Jadi, KPLI ini disusun dengan tujuan agar terjadi klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif sehingga dapat diperoleh penyeragaman, penyajian, pengolahan, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi. Dengan adanya penyeragaman tersebut, data statistik itu dapat dibandingkan dengan standar yang pada tingkat internasional, nasional, dan regional. Nah, sebenarnya KPLI tahun 2009 ini merupakan revisi dari KPLI tahun 2005. Revisi itu dilakukan karena adanya pergeseran lapangan usaha dan juga munculnya beberapa lapangan usaha baru. Selanjutnya, KPLI mengklasifikasikan kegiatan ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha. Nah, yang dibedakan berdasarkan pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. Dan yang kedua adalah pendekatan fungsi yang lebih melihat kepada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. Adapun kegiatan ekonomi itu dapat terjadi bila sumber-sumber produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, kemudian peralatan itu dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada struktur dan pemberian kode KPLI 2009. Yang pertama ada kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode alfabet. Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori yang diberi kode A sampai dengan O. Yang kedua ada golongan pokok. Golongan pokok merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori menjadi satu atau beberapa golongan, sebanyak-banyaknya 5 golongan kecuali industri pengolahan. Setiap golongan diberi kode 2 digit angka. Yang ketiga ada subgolongan. Subgolongan memiliki kode yang terdiri dari 4 digit. Kode 3 digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan dan 1 digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Yang keempat ada kelompok. Kelompok dimasukkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan. Sebagai tambahan, dasar penyusunan KPLI 2009 adalah ISIC, yaitu International Standard Classification of All Economic Activities, revisi 4 sampai 4 digit yang disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification dan East Asia Manufacturing Statistics, serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan. Yang ketiga ada bisnis internasional. Pengertian dari bisnis internasional adalah kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Selanjutnya ada evolusi perusahaan dengan poin pertama yaitu foreign inquiry, yaitu perusahaan memperoleh pesanan atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau pelaku usaha dari luar negeri maupun pihak eksportir domestik.
terjadinya aktivitas tersebut, perusahaan akan memperoleh laba yang memadai dari aktivitas perdagangan tersebut. Maka perusahaan kemungkinan besar akan melanjutkan aktivitas perdagangan ini. Poin kedua ada export manager. Bila kegiatan ekspor perusahaan berlanjut dan memperoleh laba dari kegiatan ekspor yang dilakukannya, maka hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk membentuk bagian organisasi dengan sejumlah kecil staf yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan aktivitas ekspor dan dipimpin oleh seorang manajer ekspor. Poin ketiga ada Export Department and Direct Sales. Pihak kegiatan ekspor mengalami peningkatan secara terus-menerus dan tidak dapat dikelola lagi oleh unit kecil organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer ekspor, maka pada tahap selanjutnya perusahaan akan membentuk departemen atau divisi ekspor sendiri. Divisi ini melakukan penjualan secara langsung dan tidak lagi mengandalkan penggunaan jasa perusahaan eksportir domestik. Poin yang keempat ada sales branches and subsidiaries, yaitu perusahaan akan membentuk cabang perusahaan di luar negeri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penjualan produk perusahaan di luar negeri bila ekspor perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan di luar negeri dan dipimpin oleh seorang manajer penjualan. Secara bertahap, cabang penjualan dapat berubah menjadi anak perusahaan di luar negeri yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan dan laba perusahaan di luar negeri. Poin yang kelima, assembly board. Perusahaan manufaktur yang telah memiliki anak perusahaan di luar negeri akan tertarik untuk membangun pabrik perakitan produk perusahaan di luar negeri karena 3 alasan utama. Yang pertama, biaya pengiriman produk yang belum dirakit lebih murah daripada produk yang sudah dirakit. Yang kedua, tarif masuk produk yang belum dirakit lebih murah. Yang ketiga, perusahaan perakitan di luar negeri bisa memperoleh upah tenaga kerja yang lebih murah. Poin yang keenam, production abroad, yaitu keputusan untuk membentuk fasilitas produksi di luar negeri didorong semakin sulitnya meningkatkan volume penjualan melalui aktivitas ekspor. Setelah membangun fasilitas produksinya di luar negeri dan biasanya perusahaan memiliki mitra patungan dari perusahaan lokal, perusahaan berada pada tahap mengelola secara keseluruhan bisnisnya di luar negeri dan melaksanakan sejumlah fungsi bisnis. Poin ketujuh yaitu poin yang terakhir, integration of foreign affiliates. Perusahaan parent company memutuskan untuk mengintegrasikan berbagai perusahaan afiliasi yang berada di berbagai negara menjadi suatu perusahaan multinasional. Perusahaan ini menjalankan fungsi sebagai jaringan perusahaan global yang memungkinkan terjadinya pertukaran berbagai gagasan yang akan meningkatkan inovasi dan kinerja berbagai anak perusahaan. Para manajer perusahaan global akan memandang pasar di dunia ini sebagai lahan operasi mereka, di mana berdasarkan cara pandang yang mendunia ini, para manajer akan merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan aktivitas perusahaannya. Evolusi pemasaran dimulai dari tahap pemasaran domestik atau domestic marketing. Perusahaan awalnya melakukan kegiatan aktivitas pemasaran secara domestik, di mana produk tersebut dibuat dan dipasarkan di negara tempat perusahaan berasal, tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global. Pada tahap kedua, adanya pemasaran ekspor atau ekspor marketing. Perusahaan yang mulai memperoleh permintaan dari pasar luar negeri akan terdorong untuk melakukan kegiatan pemasaran ekspor. Memang, awalnya banyak perusahaan yang melakukan ekspor secara tidak langsung dengan bantuan jasa eksportir atau perusahaan trading. Tetapi, ketika perusahaan telah memperoleh pasar yang memadai di luar negeri, perusahaan akan melakukan ekspor secara langsung. Selanjutnya, memasuki tahap pemasaran internasional atau international marketing. Di sini, perusahaan mulai melakukan pengembangan produk dan strategi perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen lokal di negara tempat perusahaan tersebut memasarkan produknya. Yang keempat, ada pemasaran multinasional atau multinational marketing. Perusahaan mulai melakukan standarisasi produk untuk dipasarkan di regional tertentu, dengan catatan dapat dibedakan dengan produk yang akan dipasarkan di regional lainnya. Dan produk yang dihasilkan perusahaan dibuat di regional tempat perusahaan tersebut memasarkan produknya. Lalu, perusahaan akan memasuki tahap evolusi yang terakhir, yaitu pemasaran global atau global marketing, pada saat perusahaan melakukan standarisasi produk yang dijual secara global tetapi masih memiliki variasi lokal yang disesuaikan dengan variasi lokasi di mana produk tersebut dipasarkan.
Beberapa bentuk aktivitas bisnis internasional selain ekspor yang bisa kita ketahui adalah: pertama, foreign direct investment atau investasi asing secara langsung. Terjadi pada saat perusahaan melakukan investasi secara langsung dalam bentuk fasilitas produksi untuk menghasilkan atau memasarkan produk perusahaan di pasar luar negeri. Sebagai contoh, perusahaan Toyota dari Jepang melakukan investasi asing secara langsung di Amerika pada tahun 1983 dan pada tahun 2002 membuka 5 pabrik perakitan mobil Toyota di Amerika dengan nilai investasi seluruhnya mencapai 13,5 miliar dolar Amerika. Yang kedua, ada lisensi atau licensing, merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pemberi lisensi atau lisensor memberikan haknya kepada pengguna lisensi atau lisense untuk menggunakan paten, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya dengan periode waktu yang disepakati antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, perusahaan Xerox dari Amerika sangat berminat untuk memasuki pasar Jepang, tetapi perusahaan itu dilarang untuk membuat anak perusahaan di Jepang, hingga pada akhirnya perusahaan Xerox membuat usaha patungan dengan perusahaan Fuji dan Xerox memberikan lisensinya kepada perusahaan Fuji. Bentuk aktivitas bisnis internasional yang ketiga ada waralaba atau franchising, yaitu suatu bentuk perjanjian kontraktual antara pemilik franchise atau franchiser dengan pengguna franchise atau franchisee. Umumnya, perusahaan yang sudah terkenal seperti McDonald, Hoka-Hoka Bento, dan sebagainya telah memberikan izin kepada franchisee untuk menggunakan merek dan format yang telah dikehendaki oleh pihak franchisor. Kemudian, dari pihak franchisor akan mendapatkan fee atas penggunaan merek oleh pihak franchisee. Bentuk aktivitas bisnis internasional selanjutnya ada usaha patungan atau joint venture, yakni perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih perusahaan independen. Salah satu contohnya adalah antara perusahaan Indonesia dengan Jepang yang membentuk PT Otsuka Indonesia dalam bidang industri farmasi. Selanjutnya, terdapat faktor yang mendorong perkembangan bisnis internasional. Itu ada 3. Poin yang pertama yaitu market seeking motives. Pada umumnya, perusahaan internasional mulai memasuki pasar di luar negeri pada saat pasar di dalam negeri sudah berada dalam tahap kematangan. Salah satu negara yang memiliki ukuran pasar besar adalah Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan memiliki kelas menengah yang sedang tumbuh sehingga daya beli masyarakatnya bertambah kuat. Dengan kondisi seperti ini, maka Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi perusahaan retail dunia, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, dan berbagai industri lainnya. Poin yang kedua ada cost reduction motives. Motif kedua yang mengakibatkan perusahaan internasional mengembangkan usahanya ke luar negeri adalah untuk memperoleh biaya produksi yang lebih murah, berasal dari perolehan bahan baku yang lebih murah, biaya upah yang rendah, ataupun biaya logistik yang rendah. Poin yang ketiga, strategic motives. Perusahaan internasional melakukan kegiatan bisnis di negara lain dengan tujuan memelihara dan meningkatkan posisi bersaing perusahaan baik di dalam industri maupun di dalam segmen pasar tertentu. Perusahaan internasional melakukan kegiatan bisnis di negara lain bisa juga didorong oleh motif strategis untuk mengikuti pelanggannya yang ada di luar negeri. Selanjutnya ada hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama ada batasan kuota dan tarif bea masuk. Pembatasan kuota transfer barang oleh negara tertentu dan pajak terhadap barang yang diperdagangkan. Yang kedua, perbedaan bahasa dan sosial budaya. Bahasa yang berbeda dapat menghambat komunikasi yang signifikan. Begitu juga dengan keberagaman agama dan norma yang dapat mempengaruhi penerimaan produk tertentu. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Kondisi politik dan hukum atau undang-undang yang kurang baik antar negara dapat menghambat jalannya bisnis internasional. Yang terakhir, ada hambatan operasional, seperti kendala transportasi, cuaca, waktu, hingga peraturan proteksi industri serta perbedaan tingkat upah. Beberapa manfaat dari bisnis internasional diantaranya kesejahteraan ekonomi sosial yang meningkat. Bisnis internasional meningkatkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang melakukan perdagangan internasional. Contohnya, masyarakat Cina kini menikmati berbagai produk dari berbagai negara seperti Coca-Cola, McDonald's, produk kopi dari Brazil, dan produk elektronik dari Jepang. Manfaat yang kedua adalah pasar yang lebih luas. Bisnis internasional jelas memperluas pasar dan meningkatkan ukuran pasar.
Sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada permintaan dan preferensi di satu negara saja. Dan manfaat selanjutnya adanya transformasi budaya. Bisnis internasional tidak hanya membawa manfaat pada segi ekonomi dan komersial saja, tetapi juga pada segi sosial dan budayanya. Sebagai salah satu contoh transformasi budaya, salah satu restoran fast food seperti McDonald mengadopsi nilai-nilai negara dunia timur sebagai strategi bisnis mereka di pasar Asia. Mereka menyajikan menu sesuai selera dan preferensi lokal di berbagai negara Asia, seperti McSpicy Chicken di India atau menu berbasis nasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan mengenai ruang lingkup bisnis. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.